Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan presentasi tentang kekuatan material. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Esa Agung Pambudi, Raihan Mirza Rizky, Rifan Farel Ardanu, Sherin Alfianti, dan Yusuf Malikur Rahman. Diskusi yang akan kami sampaikan antara lain materinya contoh-contoh perhitungan distribusi tegangan dan tegangan akibat beban aksial. Distribusi tegangan merujuk pada cara tegangan atau beban terdistribusi di seluruh area penampang melintang suatu material. Tegangan dapat memiliki distribusi yang berbeda-beda, tergantung pada bentuk material dan beban yang diterapkan. Contoh perhitungannya antara lain 1. Contoh tegangan normal pada batang tarik. Misalkan Anda memiliki batang dengan area penampang A dan beban tarik F, tegangan normal sigma dapat dihitung dengan rumus sigma F per A. Contoh soalnya, Anda memiliki batang dengan panjang 2 meter dan penampang melintang berbentuk persegi dengan sisi sepanjang 4 cm. Beban tarik yang dikenakan pada batang adalah 10.000 Newton. Hitunglah tegangan normal dalam batang tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama hitunglah luas penampang melintang batang. Untuk A sama dengan S kuadrat sama dengan 0,04 meter kuadrat. Sama dengan 0,0016 meter kuadrat. Kedua, gunakan rumus tegangan normal, yaitu sigma sama dengan F per A sama dengan 10.000 Newton dibagi 0,0016 meter kuadrat. Hasilnya yaitu 6.250.000 Pascal. Yang kedua, contoh perhitungan tegangan geser pada baut. Untuk menghitung tegangan geser atau tau dalam suatu material yang mengalami gaya geser F dengan luas permukaan A. Rumus tau sama dengan F per A. Contoh soalnya, sebuah baut dengan diameter 1 cm digunakan untuk mengikat dua plat baja bersama-sama. Baut ini mengalami beban geser sebesar 5.000 Newton. Hitunglah tegangan geser pada baut tersebut. Penyelesaiannya, 1. Hitunglah radius baut atau R berdasarkan diameter. R sama dengan 1 cm dibagi 2 sama dengan 0,05 meter. Hitunglah luas penampang melintang baut atau A. A sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi dikali 0,05 meter kuadrat sama dengan 7,8532 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Hitunglah tegangan geser tau menggunakan rumus tau sama dengan F per A sama dengan 5.000 Newton dibagi 7,8532 dikali 10 pangkat 5 meter kuadrat. Hasilnya 6,359,265 Pascal. Jadi tegangan geser pada baut tersebut sekitar 6,36 megapascal. 3. Contoh distribusi tegangan normal dalam batang silinder. Jika Anda ingin menghitung distribusi tegangan normal dalam batang silinder dengan radius R yang dikenakan beban aksial F, gunakan rumus distribusi tegangan sigma sama dengan F per A sama dengan F pi R kuadrat. Contoh soal, Anda memiliki batang silinder dengan radius 5 cm dan panjang 2 meter yang dikenakan beban aksial 20.000 Newton. Hitunglah distribusi tegangan normal di dalam batang tersebut. Penyelesaian, hitung luas penampang melintang batang A sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi kali 0,05 meter kuadrat sama dengan 0,00785 meter kuadrat. Kedua, gunakan rumus distribusi tegangan normal. Sigma sama dengan F per A sama dengan 20.000 Newton bagi 0,00785 meter kuadrat sama dengan 2547,770 Pascal. 4. Contoh distribusi tegangan geser dalam batang silinder. Untuk distribusi tegangan geser pada batang silinder yang mengalami gaya geser, Anda dapat menggunakan rumus T sama dengan VR per Joule. Contoh soal, Anda memiliki batang silinder dengan radius 8 cm dan panjang 3 meter. Batang ini mengalami gaya geser sebesar 12.000 Newton. Hitunglah tegangan geser di dalam batang tersebut. Penyelesaiannya, 1. Hitunglah momen polar atau Joule untuk batang silinder dengan rumus Joule sama dengan pi diameter pangkat 2 per 32 sama dengan pi 0,16 meter pangkat 4 per 32 sama dengan 0,000201.
meter per apa compat ini anjing? Mana? Ini Persegi. Kubik. kubik 3. 3. Persegi. Ngulangin. Ini persegi panjang. Ngulangin. Ini coret gak sih 4? Itu pangkat 4 aja gitu lah. Ya, seharusnya ya. Itu pangkat 4 aja. Tahu siapa sih yang bikin itu? Ini kan bisa kan dicoret kan? Nah. 4 ini sama ini. Yang bikin. Iya. Jadi nolnya berkurang. Oh. Sama dengan 2 Glenn udah upload aja anjing Glenn. 201 ya? Pakai kursor sah. Anjing ngulang dong. 201 Dia. meter. Udah. Dia dijelasin. Terserah lu lah. Lu baca soalnya Lupa, aja dah. Cok. Lu baca soalnya aja dulu nyampe sini ntar direkam. Lu ntar gak bisa baca lagi ngulangin lagi. Sumpah, ya udah ini gue ini ya. Penyelesaian. 1. Hitunglah momen polar untuk batang silinder dengan rumus momen polar sama dengan pi diameter kuadrat per 32 sama dengan pi 0,16 m pangkat 4 per 32 sama dengan 0,000201 m pangkat 4. 2. Hitunglah tegangan geser menggunakan rumus distribusi tegangan geser. Yang rumusnya T sama dengan VR per momen polar. Di mana V adalah gaya geser, R adalah radius, J adalah momen polar. T sama dengan 12.000 Newton kali 0,08 meter per 0,000201 M pangkat 4 sama dengan 30 juta Pascal. Yang selanjutnya, contoh distribusi tegangan normal dalam balok beralur. Untuk balok beralur, distribusi tegangan normal pada zona atas dan bawah dapat dihitung dengan membagi momen lentur maksimum M terhadap jarak terjatuh C dari pusat berat. Sigma sama dengan F per A. Contohnya, Anda memiliki balok beralur dengan panjang 5 meter, lebar atas 15 cm, lebar bawah 20 cm, dan tinggi 30 cm. Balok ini dikenakan beban aksial seragam sebesar 30.000 Newton. Hitunglah distribusi tegangan normal dalam balok tersebut. Yang pertama, hitunglah momen inersia terhadap sumbu Z atau sumbu vertikal. Balok I beam. Momen inersia dapat dihitung sebagai berikut. I sama dengan 1/12 B1H3 1 dikurang B1H3 2 sama dengan 1/12 dikali 0,15 meter dikali 0,3 dikurang 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,00225 meter pangkat 4. Yang kedua, distribusi tegangan normal dalam balok dapat dihitung sebagai berikut. Sigma F per A. Di sini F adalah beban aksial yang dikenakan pada balok dan A adalah luas penampang melintang balok. A sama dengan B1H1 dikurang B2H2 sama dengan 0,15 meter dikali 0,3 meter dikurang 0,2 meter dikali 0,3 meter sama dengan 0,045 meter persegi. Sigma sama dengan 30.000 Newton per 0,045 meter persegi sama dengan 666,666,67 Pascal atau Newton per meter persegi. Jadi, distribusi tegangan normal dalam balok beralur ini adalah sekitar 666.666,67 Pascal atau 0,667 megapascal. Tegangan ini merupakan tegangan aksial yang didistribusikan secara merata di seluruh penampang melintang balok. Keenam, contoh distribusi tegangan geser dalam balok beralur. Distribusi tegangan geser dalam balok I-beam dapat dihitung dengan menggunakan momen geser dan momen polar dengan rumus T sama dengan Fq per IB, di mana F adalah gaya geser, Q adalah momen kutub, I adalah momen inersia, dan B adalah lebar zona geser. Contoh soal, Anda memiliki balok I-beam dengan panjang 4 meter, lebar atas 10 cm, lebar bawah 15 cm, dan tinggi 20 cm. Balok ini mendukung beban geser sebesar 20.000 Newton. Hitunglah tegangan geser maksimum di dalam balok tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita hitunglah momen kutub Q untuk zona geser dengan rumus
Q sama dengan B1H31 dikurang B2H32 dibagi 3 sama dengan 0,1 meter dikali 0,2 meter pangkat 3 dikurang 0,15 meter dikali 0,2 meter pangkat 3 dibagi 3 sama dengan hasilnya minus 0,002 meter kubik. Kedua, hitunglah momen inersia I terhadap sumbu geser balok. I sama dengan 1/12 B1H31 dikurang B2H32 sama dengan setengah dikali 0,1 meter dikali 0,2 meter per kubik dikurang 0,15 meter dikali 0,2 meter kubik sama dengan hasilnya 0,0000667 meter pangkat 4. Ketiga, hitunglah tegangan geser maksimum menggunakan rumus distribusi tegangan geser. Dengan rumus T sama dengan Vq per IB sama dengan 20.000 Newton dikali min 0,0002 meter kubik dibagi dengan 0,0000667 meter pangkat 4 dikali 0,15 meter. Hasilnya adalah minus 90.000 Pascal. Tegangan akibat beban aksial. Tegangan akibat beban aksial adalah tegangan yang terjadi dalam suatu struktur atau benda ketika beban diterapkan secara aksial, yaitu sejajar dengan sumbu utama atau panjangnya. Tegangan ini dapat dihitung menggunakan hukum Hooke yang menghubungkan gaya, luas penampang, dan perubahan panjang dalam benda tersebut. Rumus dasar untuk menghitung tegangan akibat beban aksial adalah tegangan atau sigma sama dengan F per A. Sigma adalah tegangan dalam Pascal atau Megapascal. F adalah gaya aksial yang diterapkan pada benda dalam Newton. Dan A adalah luas penampang benda yang tegangannya diukur dalam meter persegi. Contoh soal tegangan akibat beban aksial. Sebuah batang baja memiliki panjang 2 meter dan memiliki penampang melintang berbentuk persegi dengan sisi sepanjang 4 cm. Sebuah gaya aksial besar 10.000 Newton diterapkan pada salah satu ujung batang tersebut. Hitunglah tegangan yang terjadi dalam batang baja tersebut. Penyelesaian 1. Hitung luas penampang persegi dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sekon kuadrat sama dengan 0,04 meter kuadrat sama dengan 0,0016 meter kuadrat. 2. Hitung tegangan sigma dapat dihitung menggunakan rumus sigma sama dengan F per A sama dengan 10.000 Newton bagi 0,0016 meter kuadrat sama dengan 6.250.000 Newton meter kuadrat atau 6,25 megapascal. Jadi tegangan akibat beban aksial pada batang baja tersebut adalah sekitar 6,25 megapascal.